warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin abdik wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima adada ma akhataha bi ilmik wa khatabihi kalamik wa ahsu kitabuk wa rada masadatina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala sahabati ajma'in wa ala tabi'in wa tabi bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahu al-azim. Ayat bunda yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Syukurullah alamin. Ternyata pagi ini hujan Allah turunkan. Ada dua versi pendapat, karena kita hari ini berbeda dengan Ramadan sebelumnya. Yang pertama, salah satu tanda dari Lailatul Qadar itu adalah cuacanya dingin. Apakah dingin tanpa hujan atau dingin dengan hujan? Yang jelas tidak dingin karena AC. Kemudian yang kedua, karena hari ini adalah hari terakhir pertemuan kita, insya Allah. Apalagi kita akan berniat melakukan ruqyah massal yang hanya bersifat general check up. Maka dalam ilmu ruqyah, hujan yang diturunkan itu adalah salah satu penghalang akan dilaksanakannya ruqyah. Pertama, peruqyahnya nggak akan datang. Tapi karena saya orangnya berbeda dan saya tahu strateginya dan saya tak peduli dengan itu. Satu kali saya masuk parit tadi, masuk lubang besar di Parit Indah, dan saya tahu di situ tidak ada lubang sebenarnya, karena saya sering lewat situ. Tiba-tiba ada lubang. Tapi alhamdulillah Allah lindungi, karena Allahnya saya sampai di sini. Terutama juga seperti yang saya sampaikan kemarin, akan ada penghalangan terhadap jamaah yang hadir pekan kemarin supaya nggak hadir hari ini. Hujan, ada alasan. Terutama juga yang tadi sholat subuh itu dia pergi. Kalau dia tahu, tapi kalau nggak tahu berarti ya biasa aja. Ayah bunda cinta Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan terakhir ini kita masuk bab ruqyah. Nah, apa itu ruqyah? Mengapa harus ruqyah? Dan apa beda ruqyah? Nah, ruqyah itu berasal dari bahasa Arab, pakai qaf bukan pakai ka. Bukan ruqyah atau ruqyah. Karena ada ruqyah apa? Itu tafsir mimpi itu. Tapi pakai qaf. Ruqyah. Nah, berasal dari bahasa Arab, arqa jamak dari ruqbatun. Secara bahasa Indonesia artinya adalah mantra. Nah, cuma konotasi mantra ini di negara kita, kalau dia sudah mantra berarti dia dukun. Cuma mantra itu begini. Mantra itu adalah bacaan yang bacaan itu mengandung maksud dan tujuan supaya sesuatu itu tercapai. Jadi misalkan kita, nah ini, saya pernah waktu itu di sekolah makan, baca Bismillahirrahmanirrahim, baca mantra kau, kata kawan. Nah, itu memang mantra tuh, Bismillah itu mantra itu. Atau kalau orang film anak-anak itu simsalabim. Nah, jadi dengan syarat ada bacaan yang dibaca dengan berharap mendapatkan sesuatu, baik itu manfaat atau mudarat. Tapi supaya lebih lembutnya, ruqyah itu artinya doa. Nah, telah tepatnya. Doa itu adalah bacaan yang kemudian kita berharap dari doa itu terwujud dua saja, manfaat atau juga mudarat. Karena ada orang mendoakan yang buruk, kan? Tapi lebih spesifiknya, biasanya ruqyah itu digunakan untuk mengobati penyakit. Nah, karena ruqyah itu artinya mantra atau baca-bacaan yang dia mengandung arti dengan maksud dua hal tadi, mendapatkan manfaat atau mudarat, maka saya sampaikan
rukyah dukun itu juga perukyah. Dukun itu juga perukyah. Karena dia membaca-bacakan. Maka kemudian ulama membagi rukyah itu menjadi dua. Pertama rukyah syariah, kemudian rukyah syirkiyah. Nah, rukyah syariah ini adalah bacaan doa yang diambil dari Al-Quran dan hadis, atau boleh diambil dari yang tidak Quran tidak hadis, bacaan sendiri yang artinya tidak ada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala atau meminta kepada selain Allah. Misalkan ini, ya Allah, semoga tanganku ini yang sakit nih, karena ada di hadis kayak gitu doanya. Atau ya Allah, semoga ya Allah lancarkanlah kuliah saya, ya Allah mudah-mudahan skripsi saya lancar. Itu kan rukyah juga. Itu nggak ada di hadis tuh. Nabi tidak pernah pakai kata-kata itu. Nah, sedangkan dukun adalah rukyah syirkiyah. Nah, di mana bedanya nanti kita lihat. Nah, mana dalilnya? Allah sampaikan surah Al-Isra ayat 82, wa yunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran satu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Nah, jadi sunnahnya kalau kita sakit, apapun sakit kita mestinya diruqyah dulu, baru kemudian kita datangi dokter atau psikolog. Nah, kenapa? Kalau sekiranya kita sakit dan ternyata sakit itu dari gangguan jin, maka ketika kita datang ke dokter, maka dokter akan mendiagnosa bahwa sakit kita itu aneh, tidak ada. Misalkan ini sakitnya tidak ada, darah normal, di ronsen USG juga nggak ada masalah gitu, tapi kita mengalami sesuatu yang nggak nyaman gitu. Syukur-syukur kalau alhamdulillah, artinya dokter pasti akan berusaha berupaya untuk mencari solusi gitu. Tapi kan nggak ketemu. Akhirnya ada pasien itu yang dia dioperasi, muncul lagi, dioperasi, muncul lagi, dioperasi, muncul dua, operasi, muncul tiga. Akhirnya dokternya angkat tangan, akhirnya dia berkata, ini secara medis aneh. Kita punya pasien seperti itu, dan kemudian dibawa ke New Zealand. Dan alhamdulillah sampai di situ Allah berikan kemudahan, sakitnya hilang. Cuma balik ke sini datang lagi. Nah, mana dasar ruqyah itu? Dalam surah Yunus ayat 57, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izah min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang beriman. Nah, maka memang ruqyah dulu kita dahulukan, termasuk demam, sakit gigi kita ruqyah. Kalau demam ruqyah, sakit gigi, sakit fisik biasa kita ruqyah ternyata hilang, berarti gangguan jin. Tapi kalau dia tidak hilang, berarti murni medis. Itu seperti itu teknisnya. Dari Auf bin Malik ia berkata, kami diruqyah ketika masa jahiliyah. Maka sahabat itu juga tidak hanya diruqyah di zaman jahiliyah, tetapi juga dia menjadi peruqyah, Bapak, Ibu, ayah bunda. Kemudian Rasulullah mengatakan kepadanya, perlihatkanlah ruqyah kalian kepadaku. Kemudian Nabi pilih-pilih. Jadi dulu sahabat sebelum masuk Islam dia peruqyah juga, setelah masuk Islam peruqyah juga. Ya dulunya dia syirkiyah, dijadikan sekarang syariah. Jadi tidak dihilangkan ayah bunda pengobatan yang dilakukan oleh para sahabat itu. Maka kemudian Nabi memverifikasi. Coba di murojaah, bacaan yang kalian baca itu semuanya dari awal sampai akhir dibacakan, bacakan. Kemudian Nabi katakan ini boleh, ini tidak, ini boleh, ini tidak. Kemudian bagaimana cara kalian meruqyahnya? Tangannya di mana? Ini gimana? Kemudian kayak gini boleh, kayak gini tidak. Nah, apa alat-alat yang kalian gunakan? Ini tidak boleh, ini boleh, ini tidak boleh, ini boleh. Nah, apa yang kalian berikan setelah dia selesai berobat? Kami berikan ini boleh, ini tidak, ini boleh, ini tidak. Itu kata Nabi. Jadi di verifikasi. Berarti ini boleh, ini tidak. Nah, yang udah cinta Allah Subhanahu wa taala. Nah, ruqyah adalah satu-satunya solusi Islam untuk mengatasi penyakit yang penyakit itu ada keanehan. Sebagaimana pertemuan pertama saya sampaikan, penyakit itu ada tiga: medis, psikologis, mistis. Nah, medis psikologis ini murni manusiawi kita. Sedangkan mistis adalah penyakit yang medis psikologisnya terasa, tapi dicek kepada spesialisnya tidak ada. Kita sakit kepala, stroke, cek medis, bingung dokter. Dalam negeri, luar negeri nggak tahu dia.
Medis ini ilmu nyata, dia sains, tidak mungkin tidak. Misalkan kita pilek nih ayah bunda ya, hidung berair, coba minum air hangat, hilang dia, berarti medis. Itu cara kita mau mendiagnosa awal tubuh kita. Insya Allah ilmu-ilmu untuk pengobatan awal kita mengerti lah ayah bunda semua. Nah kemudian apa syarat? Mengapa kita harus milih ruqyah? Karena memang ruqyah satu-satunya solusi untuk pengobatan yang pengobatan itu murni gangguan jin. Tapi kalau misalkan urut boleh, urut boleh. Itu kan fisik ya. Kemudian terapi kita agak-agak bongah diri kita, boleh nggak terapi psikologi? Boleh gitu kan. Ceklah di mana kebongahan dan kealpaan kita. Nah, apa syarat menjadi peruqyah? Adakah syarat khusus? Saya sampaikan syarat khusus menjadi peruqyah itu sebenarnya tidak ada. Selama dia muslim, dia peruqyah. Ibu baca bismillah, itu kita meruqyah. Masuk WC, Allahumma bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, itu ruqyah juga. Bangun tidur, mau tidur bismika Allahumma, itu ruqyah. Itu ruqyah. Bismillahi Allahumma jalla syaitana wa jalla syaitana ma razaqtana, itu ruqyah. Semua ruqyah. Doa-doa yang kita pelajari waktu sekolah TK, MDA dulu itu ruqyah. Kita sholat itu ruqyah, kita ngaji itu ruqyah, kita dengar tausiah itu ruqyah. Kita menjaga diri kita dari perbuatan buruk itu juga ruqyah. Itu ruqyah disebut ruqyah mandiri. Kalau ibarat orang keluar rumah, ya pakai jaket dia, pakai helm dia, sarung tangan dia, pakai sepatu dia di motor misalnya kan, mantel disiapkannya, nanti pas hujan pakai mantel, itu ruqyah. Kalau dia kecelakaan, kalau kecelakaannya ringan dia tidak akan lecet tangannya karena ada safety-nya lumayan. Artinya safety yang dipakainya kalau ada teratuh jatuh, nggak apa-apa, nggak pecah kepala. Helmnya mungkin pecah atau cuma sakit gitu saja dikit. Tapi kalau dia sudah jatuh, dia berguling-guling, kemudian terlatuk tiang gitu kan, agak kurang sadar dia, maka dilakukanlah ruqyah yang luar biasa, yaitu ke dokter, kemudian dioperasi dan sebagainya. Nah, ruqyah yang kita lakukan sama itu seperti operasi. Artinya apa? Ada proses mengeluarkan secara paksa, mencabut secara paksa yang seharusnya bapak ibu, ayah bunda yang harus mengeluarkan jin itu. Saya bunda ini sering emosi gak terkendali, padahal itu ayah bunda tahu itu gak boleh gitu. Ayah bunda harus meruqyah diri sendiri, yaitu bersabar, istighfar, jaga wudhu, lakukan adab. Kalau gimana kata Nabi. Kalau lagi duduk gimana? Apa kita berdiri? Gimana adabnya? Masuk WC, kita ruqyah diri kita supaya gak kena jin tadi. Khubur dan ba'is, langkah kaki kiri, kurang kaki kanan. Kalau bunda masuk kanan terbijak dia, akhirnya kan tidak bisa keluar. Kalau dia sudah masuk susah keluar, maka ada peruqyah itu kayak gini dia. Coba ruqyah mandiri dulu. Oh, dia barang itu udah masuk, nggak bisa ruqyah mandiri. Dia kalau sudah masuk susah. Nah, ibarat bola masuk ke lubang, bunda dorong gini ya dari dalam, nggak bisa gitu. Maka dia harus tarik ke atas. Nah, kenapa kita harus operasi tumor? Kenapa kita harus operasi kanker? Karena jebol ruqyah mandiri kita. Kita makan, kita minum, istirahat nggak teratur. Kemudian kita nggak ada olahraga, akhirnya apa? Bersemayamlah sakit itu lama-lama besar, akhirnya tidak bisa kita selesaikan sendiri, maka kita datang ke dokter, dibedah, dicabut. Nah, ruqyah yang kita lihat di televisi sebagainya, itu termasuk ruqyah operasi, ibarat kita masuk ruang operasi. Maka akan berbeda-beda macamnya. Pertama ada stadium 3, 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu. Makanya ada orang yang, Ustaz kok saya tidak sembuh, dia sakitnya sudah parah, terus minta sembuh langsung. Apalagi kalau sakitnya itu ada ujian dari Allah karena dia sudah banyak syirik sama Allah, tiba-tiba pengen sembuh langsung. Nah, gitulah konsepnya. Ada ibu-ibu di Markoyan, setiap hari mulai dari kecil udah didukunin terus sama emaknya, udah besar dia dukun aja hidupnya. Akhirnya diganggu jin, dia jin itu mengganggu di dalam. Mungkin oke lah ketika masih muda, kalau sudah tua dia nggak bisa lagi. Sehingga cerita dia sakit, saya ruqyah, alhamdulillah sembuh, balik lagi, saya ruqyah. Akhirnya dia mengeluh. Selama dia nggak mengeluh, saya akan bantu. Tapi kalau dia ngeluh, akhirnya saya hajar dia. Ustaz, kenapa saya nggak sembuh-sembuh? Udah ruqyah terus nggak sembuh-sembuh katanya. Saya gini. Saya jawab. Saya bilang sama beliau, inilah konsekuensi dari perbuatan ibu selama ini. Saya sudah ibadah, saya sudah Allah nggak sayang sama, bukan Allah nggak sayang sama ibu aja nggak sayang sama Allah. Saya bilang, Allah sudah kasih sayang sama ibu. Sebenarnya gini, dia sakit sudah mulai sembuh sedikit-sedikit, dia pengen mau langsung tubuh gitu. Selama pagi ya. Untuk Allah, untuk manusia. Kalau Allah manusia dikecewakan nanti, pasti Allah akan tinggalkan kita. Tapi Allah nggak gitu orangnya. Ya orang
Masih penyayang gitu. Nah, ada pun syarat khusus. Pertama, kalau ruqyah yang seperti yang kami praktisi ini, pertama sebenarnya Bapak Ibu Ayah Bunda dari hari pertama, 2, 3 dan hari keempat ini sebenarnya Ayah Bunda sedang menjalani pelatihan ruqyah. Maka syarat pertama, dia harus tahu tentang ihwal jin dan setan. Jin itu dari apa saja jenis penipuannya, kemudian apa saja tanda-tandanya sebagainya. Nah, itu dia. Nah, kemudian itu syaratnya saja. Yang ini ya pasti menjaga diri lah dari perbuatan-perbuatan yang Allah tidak senangi, dan juga meningkatkan ibadah. Ya sesungguhnya juga peruqyah tidak boleh menjadikan ibadahnya itu sebagai penyebab bereaksinya seseorang. Termasuk ketika ruqyah pun bukan Quran yang menyebabkan terjadinya reaksi seseorang, tetapi Allah berkehendak atas orang tersebut. Nah, apa sih bedanya antara ruqyah syariah dengan syirkiyah? Jadi gini ya Bunda, saya tidak akan mengatakan dukun tuh pakai tokora, nggak pakai baju, nggak mandi 7 hari 7 malam, misalnya rambutnya kecil-kecil. Saya sampaikan, ada dia bersobat tapi dia, dan itulah dukun. Ada dia ustadz namanya haji juga, dia dukun, pakai tasbih dia dukun. Ini saya tunjukkan. Nah, apa beda ruqyah syariah sama syirkiyah? Pertama, secara bacaan. Nah, ruqyah syariah itu bacaannya harus jelas makna dan artinya, dan paling penting lagi diperdengarkan dengan suara yang jelas. Itu dia. Nah, kalau syirkiyah seperti apa? Pertama, tidak jelas maknanya, tidak jelas dari mana diambil dasarnya. Kemudian yang ketiga adalah ada yang disembunyikannya. Misalkan baca Fatihah, waladhdallin, amin, habis itu karena ya Bunda, jin yang ada dalam tubuh kita tuh dia nggak bisa dibegituin, dia harus diperdengarkan. Dan ruqyah nanti yang kita jalani ini nanti sebentar lagi itu sama seperti kita sholat berjamaah. Imam baca ayat setelah Fatihah. Kalau inna a'thaina itu, nah itu senang kita. Ada satu surat, jadi Imam tolong ini sering dibaca di sini ya, yaitu surat Al-A'la. Sabbih isma rabbikal a'la. Ini adalah surat pembuka sihir. Makanya orang kalau sabbih isma rabbikal a'la, nama panjang dulu. Hanya ada ngomong kayak gitu. Ada ngomong kayak gitu. Ini kan berjin nih. Dia masih terganggu. Habis itu diganggu jin, dibisikinnya. Batuk salah. Kalau batuk suara ada apa? Tapi nanti kan batuk sengaja, kan batuk sholat. Apalagi selesai sholat dia bilang sama imam, besok tuh nggak sholat panjang kayaknya, nah itu jin, gangguan jin. Mestinya dibacakan Quran, kita tenang, kalau misalnya lama-lama sampai kiamat baca kan. Tapi kan nggak mungkin begitu. Terkecuali sholat khusus, ya kan? Kayak tahajud itu lama. Kalau ada tiba siko dalam rumahnya baca ulang salam aja siko sholatnya. Tapi kalau sholat maghrib, itu kita sholat masjid kita di pinggir jalan, ya itu dimudahkan lah makmumnya begitu. Ini kan aneh, ada orang jelas masjid itu dia sedang melakukan, dia pengen berkhalwat, pengen dua-duaan, mesra-mesraan dengan Allah, dengan Qur'annya, dia menangis, dia bermuhasabah atas dirinya, pengen panjang bacaannya. Tiba-tiba datang orang dan justru nama-nama, ya salah orang masih kok. Ini secara bacaan. Kemudian secara teknis dan cara, pertama, kalau ruqyah syariah, pasien itu mesti ada di depan dia. Atau boleh nggak tidak di depan dia? Alhamdulillah teknologi memudahkan. Artinya caranya logis ya, bukan aneh. Buat pakai video call boleh, pakai telepon boleh. Saya pernah ruqyah pakai telepon. Jadi saudara saya, teman saya di Jawa Tengah, jadi pamannya stroke. Saya tolong suruh wudhu sebagai, letakkan HP itu di samping telinga kanannya. Tapi saya bimbing habis itu, saya ngaji, saya baca ruqyah, saya baca doa, habis itu gitu. Nah, coba tanya sama dia, dingin di mana, panas di mana, sakit di mana, sesak di mana, mana dominan di perut. Coba tekan perutnya ya. Nah, gini, saya bimbing gitu. Itu boleh kayak begitu boleh. Kalau dulu nggak, sama Rasulullah nggak ada teknologi. Jadi kalau ada yang minta diruqyah, maka Rasul yang pergi, atau sahabat yang memang faqih dalam ruqyah disuruh berangkat. Kalau sekarang boleh pakai HP, tapi bukan. Sebentar, siapa namanya? Tanggal lahir, ukuran sepatu, warna rambut, gimana sembuh? Nah, itu dukun. Itu dukun. Kalau ruqyah syariah itu logisnya. Kemudian yang kedua adalah ada hijab dan penghalang, terutama jika mahram.
pakai sarung tangan misalnya. Nggak boleh, nggak pakai sarung tangan boleh nggak Ustaz? Yang penting tangannya tidak nyentuh kulit dari si yang bukan mahram. Misalnya ibu saya nggak pakai sarung tangan, saya pegangnya kepala ibu pakai mukena, nggak apa-apa. Tapi sebaiknya pakai yang tebal. Gitu. Kemudian boleh nyentuh fisik yang bukan mahram boleh, kecuali yang tempat sensitif nggak boleh. Misalkan ini kalau perempuan kemudian kemaluan nggak boleh. Untuk punggung boleh sebagai misalnya itu boleh. Tapi izin dari suaminya yang pasti seperti itu. Nah ini khilafiyah kayak bunda. Ada peruqyah itu yang dia tuh tidak memegang pasien, terutama yang laki-laki perempuan dia tidak memegang, dia tidak bisa seperti itu. Kalau dari yang saya pahami yang kita pelajari itu mesti disentuh, tidak mesti juga sentuh pakai ini gitu. Saya pakai spidol atau pakai apa gitu, pena gitu kan. Makanya kalau saya tuh ruqyah saya tidak pernah pakai tongkat-tongkat apa gitu. Kalau umatnya nggak ngerti, wah itu sakti itu kayak itu banget. Padahal itu tongkat itu untuk membantu saja. Ada ayah punya kan alat pijitnya dari kayu tuh. Itu kan itu sebenarnya. Kalau orang ngerti, oh sakti juga sakti. Padahal tidak itu maksudnya begitu. Nah kemudian apa? Nah teknis caranya tadi ada penghalang. Kemudian boleh apa saja, mengusap boleh. Bismillah boleh. Kemudian apa? Menghembuskan. Bismillah boleh. Kemudian memukul boleh. Memukulnya ingat, ini manusianya ada. Ada saya di video itu berkata, wah tondaknya sakit. Habisnya dia kalau bisa sakit. Dah ada operasi rasuan. Ini ada nih. Tidak boleh mukulnya itu tidak boleh kuat-kuat juga. Dan tidak semua mesti dipukul. Kemudian dipijit boleh. Artinya bukan tidak ada aktivitas yang aneh. Bapak sakit Pak? Oh sebenarnya aja, nggak ada kayak gitu. Ini ilmu apa? Nah ruqyah syariah nggak ada kayak gitu. Ruqyah syariah itu santai saja. Bahkan kalau dia juga kesurupan sebenarnya ruqyahnya nih. Ruqyah itu nih. Oh bismillah. Sama betul anak saya lihat orang tuh ruqyah tuh. Udah ada sederhana kan? Jangan ininya. Ada apa? Itu dia kesurupannya. Ruqyah itu nasihat. Nah seperti itu. Jadi dia marah gitu. Seperti kita nasihatin anak kita, dia marah kesal ya, itu dia kesurupan tuh. Pegang malah, auzubillah, Oke. Kemudian kalau syirkiyah tadi mau jarak jauh bisa, tapi dengan cara seperti tadi. Kalau ruqyah syariah boleh jarak jauh, tapi dengan logis caranya. Misalkan pakai ini. Coba lihat kan, saya pernah pakai video call. Oh, coba. Oke, coba pegang tangannya kepala. Nah, kemudian juga ruqyah itu tidak mesti baca Quran ya bunda. Karena kesurupan itu ada dua, total, sektoral. Nah kalau total mungkin bisa, sektoral juga bisa. Nah saya pernah meruqyah di Rawabening ini, Purwobening. Saya jam 1 malam gitu datang. Kemudian ada seseorang mau ngajikan, oh di ngaji tuh, oh tapi dia bukan ruqyah. Ngamu lah terus, dan solusinya saya tanya sama ibu, anak ibu siapa namanya? Yanti. Saya perhatikan dari gerak-geriknya, oh ini sepertinya bukan ruqyah, bukan kesurupan total. Artinya kalau bukan kesurupan total itu ayah bunda dia masih sadar. Masih ada dia, kalau dia melihat tuh masih melihat, gerak tangan tuh masih gerak, tapi dia nggak bisa mengendalikan. Lalu saya ginikan lagunya pakai sarung tangan, saya lihat ke matanya, dia masih lihat tuh, Yanti, kalau Yanti, saya Ustaz Pondri, kalau Yanti dengan suara Ustaz, Yanti istighfar dan dorong dia di dalam, istighfar, astagfirullah, dia, astagfirullah artinya. Jadi ujian itu gini ya bunda yang saya sampaikan, kalau kesurupan itu. Misalkan kita sakit nih, pokoknya sakit yang kita nggak tahu ini medis atau enggak. Jin itu dalam tubuh kita sekitar 20-30% pengendaliannya. Kemudian kita 70%. Gini di atas. Makanya bunda kenapa malas ibadah, banyak maksiat juga sadar juga, nggak menyesal juga lakukan, dan ada rasa takut bermaksiat. Kayak gini. Nah nanti ketika di ruqyah, jin itu naik ini aja bunda. Naik 20, 30, 40, 50. Kalau sudah sampai 50, ayah bunda akan merasakan keberadaannya. Nanti ayah bunda waktu saat ngaji baca doa ruqyah, nanti kalau ada yang naik dia naik ini. Nanti 50% dia di tubuh kita, 50% kita. Kita merasakan keberadaan dia merasakan keberadaan kita. Nah dia akan kuasai 4 hal. Pertama pikiran. Nanti ketika saat ngaji akan ada pikiran, nggak usah deh, itu mah. Dia bisikannya tuh sepertinya natural manusia, tapi itu dia gitu. Nah, dasar yang perlu itu kalau kecil orang kawannya jin untuk kalau ibadah, dia bisik-bisikinnya tuh, pokoknya supaya tidak dengar ayat ruqyahnya tuh. Pertama pikiran dikuasai. Kemudian ketika 50-50 itu, dia akan menguasai apa? Perasaan. Kemudian ketika besar ngaji nanti, punya gini ya, tunduk kepala, seperti ada di dalam itu yang ingin menangis, tapi nggak tahu.
nangis, nggak ada masalah. Itu pertama. Atau yang kedua, senyum. Tiba-tiba saja. Kemudian yang ketiga, marah. Gue pengen marah nih. Terasa pengen marah. 3 itu saja biasanya perasaannya. Nanti kemudian kalau terasa seperti itu, seperti ada orang di dalam tubuh itu dia muncul pengen marah, pengen nangis, pengen ketawa, atau pengen teriak gitu kan. Berarti dia muncul. Itu perasaan. Kemudian yang ketiga adalah lisan. Seperti ada pokoknya gini, seperti ada yang akan mengarahkan kita untuk melakukan itu. Ada yang pengen ngomong, yang tahu, hentikan. Masa banyak cerita. Pokoknya ayo benar, ini buat saya nih. Kemudian keempat, dia akan menguasai gerakan. Tiba-tiba kita gini, atau berat pada kepala kita, atau nunduk kita gitu kan. Makanya kita dengar ceramah ngantuk tuh dia tuh. Khutbah ngantuk, khutbah dia tuh. Nah itu memang itu dia muncul. Habis itu udah selesai khutbah, terang matanya. Ini ya bunda. Bunda kalau ngaji ngantuk nak. Kalau ngantuk tuh, nah itu dia tuh. Baca terus bunda, dia udah sampai tuh. Tapi nggak bisa bunda lanjutkan karena masih ngantuk. Nah gitu. Keempat itu akan dikuasai. Kalau memang ada. Jadi 50-50 akan terasa. Dia merasa kebenaran kita merasa kebenaran dia. Kalau ini sudah terasa, karena kita general check up saja, nanti ayah bunda angkat tangan kalau ada terasa, supaya saya hentikan rukyahnya, supaya dia masuk lagi ke dalam. Nanti baru kita ketemu khusus. Kalau tidak, dia akan begini, 60, 70, 80, kita 20. Maka itu keserupan itu. Dia di atas kita. Kita gimana di dalam? Kita aman-aman saja, nggak akan disakiti. Dia nggak bisa nyentuh kita di dalam, karena roh kita Allah yang lindungi. Ada yang 80, ada 100, ada cuma 80. Nah seperti itu ya. Oke. Nah kemudian secara tempat harus bersih. Pertama terjemah, gambar, patung, dan yang bertentangan dengan syariat tidak ada. Itu rukyah syariat. Tapi rukyah syariah ada yang bertentangan dengan syariat. Yang pasti seperti itu. Nah kemudian media-media yang digunakan oleh rukyah syariah adalah yang sesuai dengan Quran, hadis, ataupun medis yang sudah uji laboratorium yang memang itu logis. Contoh, air putih boleh, habatus sauda, madu, korma, terutama korma ajwa. Karena siapa makan korma ajwa hari itu maka Allah dilindungi dari gangguan jin setan. Daun bidara. Kemudian apalagi minyak zaitun. Itu boleh. Minyak bubur sebagainya. Juru boleh nggak? Nah, kalau juru itu dalam ilmu rukyah syariah itu tidak ada, karena tidak ada dalam hadis dalam Quran hadisnya. Tapi secara medisnya ada. Misalkan kita agak meriang nih minum jeruk gitu, itu hangat kan seger tuh. Nah itu boleh. Tapi nanti kalau jeruknya simpan bawa bantal ya. Nah ini ada apa nih gitu? Yang mana cara mengobatinya gitu? Nah, kalau syirkiyah seperti itu, dikasih benda-benda, disuruh bawa contoh, dibawa air 7 masjid. Disuruh kita kalau syirkiyah disuruh ambil air 7 masjid. Atau disuruh bawa telur, disuruh bawa ayam hitam, disuruh bawa jeruk apa? Nah, bunga 7 warna. Bunga rampai, dibawa rokok, surya, 2 bungkuin, suruh bawa kopi hitam, disuruh bawa 2 ada tuh, suruh bawa 2 selendang atau peci. Jadi gini deh, kalau yang masuk laki-laki ambil peci giko beko serupan ini dukun. Pokoknya gini ya bunda, benda-benda yang benda itu tidak logis sama kita, itu jangan digunakan. Itu berarti ada unsur perdukunan di dalam. Contoh, kalau bunda demam, pernah rendam daun jarak, pada hari dia rendam 3 hari, jadi berubah warna kan, tapi tidak demam situ. Kalau tidak demam, udah warna apa juga misalnya berubah juga. Nah ini artinya ada unsur kalau dia bukan dari Quran dan hadis, boleh dia dari alat-alat herbal sebagainya, tapi secara uji laboratoriumnya logis. Nah, itu. Jahe, ada orang kesurupan diginikan jahe. Ini gimana cara ceritanya? Tapi kalau jahenya itu kemudian ditumbuh gitu kan, kasih tangan segar atau boleh kan? Jadi ada fungsi. Jadi bendanya, buah-buahannya, hewannya, tumbuhannya sesuai dengan fungsinya gitu. Tapi kalau ayamnya dibedah gitu, gimana dia bisa ada penyakit? Ustaz kan orang itu punya kemampuan khusus. Maaf sampai sekarang tidak ada itu ilmu untuk khusus gitu. Biasa kalau saya masuk bab sini, kalau ada yang bunda seperti itu, biasanya protes sebentar ini.
Terutama setelah mengobati. Kalau ruqyah syariah paling dikasih obat-obat herbal atau obat-obat yang medis yang memang logis. Tapi kalau sekiranya, terutama juga dituruh tingkatkan ibadah, jangan bermaksiat dan sebagainya, hentikan, tarik jimatnya, musnahkan jimatnya. Tapi kalau ruqyah syariah, gunakan dikasih apa? Dikasih benang 3 warna, 7 warna, benang cenom, dikasih benda-benda besi-besi, dikasih cincin, dikasih tapal kuda, dikasih kayu-kayu, dikasih, ya pokoknya ada hal yang unsur medisnya tidak terdiagnosis secara laboratorium. Nah, ini juga mesti kita telusuri, ini sebenarnya apa gitu. Boleh kita nanya, itu hak kita, karena berobat ini urusan akidah. Kalau kita salah, kita syirik. Ini masalahnya. Tanya aja sama dia, kalau dia tadi baca apa dari Pak, ikut cuaca dia suka nggak ada ukur. Nah, maka dia karena menyembunyikannya. Oke, itu dia secara bedanya. Oke, itu sedikit untuk tema tentang ruqyahnya, insya Allah nggak ada masalah. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita mulai? Saya kasih waktu 5 menit saja, insya Allah. Tafadhol ya Bunda. Tanya Ustaz. Boleh, tafadhol. Benda apa yang jin nggak suka? Benda apa? Al-Quran yang dibacakan. Selain dari itu paling dia nggak suka. Kemudian obat-obat sunnah, pakaian-pakaian Islami, itu yang tidak suka dia. Pakaian untuk aurat itu paling nggak suka. Kemudian obat-obat herbal, kurma, madu, sebagainya itu nggak suka dia. Nah, yang disukanya itu adalah Quran yang dibaca. Yang nggak disukanya paling benci itu adalah Quran yang dibacakan. Jadi aja Bunda, saya pernah nanya ke ibu-ibu waktu saya masuk ke rumah dia, ada jimat di depan, di atas kepala pintunya kayak gini. Saya tanya, Bu, itu apa? Memang tulisan bahasa Arab. Ayo Bunda, kita jangan gara-gara bahasa Arab itu langsung Islami. Tolong. Bagi orang Arab, tulisan Arab itu kayak kita lihat tulisan Indonesia gitu juga kan? Makan siang. Nah, itu kalau kita lihat tulisannya kan. Kalau Arab itu kan mungkin tusrifu. Nah, kayak gitu lah, itu aja bedanya. Jangan gara-gara cuma tulisan Quran sedikit, kemudian dia ada embel-embel itu. Nah, kenapa sekarang dipasang di situ Quran itu? Ini budaya, di Quran ini banyak di rumah kita, ada sampai 5-10. Nah, aman juga hidup kita. Apalagi tulisan cuma kertas yang ada rapi, itu kan juga salah pula makna-maknanya. Saya tanya sama Bunda tuh, Bunda kenapa dipasang jimat di atas itu? Kata yang ngasih Ustaz supaya jin tak masuk dalam rumah. Alhamdulillah kalau tak masuk sebenarnya. Terus kalau jinnya sudah di dalam, gimana cara dia keluar sebenarnya? Ya juga Ustaz ya. Kan gitu. Jadi ayo Bunda, mau Bunda kaligrafi pun ayo kaligrafi saja 30 juz dari ruang tamu sampai ke dapur tuh Quran itu di dinding tuh, enggak takut. Nah itu baru pakai panah, pakai cincin, pakai galang, daftar lindungi. Jangankan itu, maaf ya Bunda, ya maaf ya. Kaligrafi saja dari rukun sampai ujung kakinya, walaupun tak boleh ya. Kaligrafi saja Al-Fatihah sampai Anas ke bawah itu enggak takut itu. Dia takutnya adalah orang yang dalam darahnya itu mengalir Quran. Makanya orang yang setelah diruqyah jangan didatangkan ke dukun. Karena kalau datang ke dukun seperti ya orang mau nyebur ke kolam, pas kolam ada buaya dalam itu. Tidak. Nah, saya pernah ruqyah seperti itu di Jalan Riau. Nah ibu ini dia setahun lamanya kulitnya ini bersisik dan tuh bau, dia nggak bisa tidur pakai baju. Dalam setahun itu suaminya nggak sabar, suami meninggalkan dia pergi. Rupanya apa? Dicek ke dokter kulit, dokter medis spesialis pun nggak tahu sakitnya apa. Dikasih salam semua nggak sembuh-sembuh. Saya ruqyah, toh nggak terjadi apa? Dia kesurupan dan dia bilang, kami sekeluarga disiram oleh ibu ini pakai air panas. Jadi ibu ini habis masak air, Westafel itu tempat jin tuh Bu, tempat jin itu dibuang sama ibu tak air panas saya ke Westafel. Jadi jamban, bari tempat tinggal jin, dia cari makan. Kotoran makanannya, kemudian makan makanan tidak baca bismillah. Disiram air panas, kena keluarga jin. Makanya setiap malam tuh mimpi dikejar ular sebanyak kurang lebih 100 ekor ular. Ada bersisi-sisi. Saya ruqyah hari pertama, alhamdulillah dia muntah, kemudian dia segar badannya. Hari kedua saya lihat fresh dia, kulitnya sudah mulai menyatu-nyatu lagi. Setelah seminggu setelah itu saya ruqyah. Kemudian ruqyah kedua, alhamdulillah. Saya bilang sama keluarganya jangan datangkan dukun. Qadarullah-nya pekan kedua saya ruqyah, alhamdulillah udah ada perkembangan. Saya pulang 1 minggu sekitar itu, kebetulan tetangganya itu teman istri, dan teman istri itu WA ke istri, kakak di sebelah itu sudah meninggal. Terus saya tanya, kenapa dia meninggal Mbak? Iya, mamanya datangkan dukun Ustaz. Oh kenapa? Ya dia nggak sabar dengan pengobatan ruqyah ini gitu.
dikiranya dukun itu langsung instan, dan juga dulu juga lah ibu ya. Maka raja mengalih itu kan luar biasa ke raja kita. Coba nyari duit merampok tuh, dikira cepat, dan juga coba dengan bekal dan juga cepat, resikonya besar Pak. Nah ini ya bunda harus sabar di situ ya. Itu ya bunda ya. Jadi yang paling takutinya adalah orang mengalir Quran dalam tubuhnya dengan hafalannya, dengan bacanya. Kemudian yang kedua adalah pakaian muslim islami. Muslim itu tidak mesti pakai jubah ya. Baju koko ini kan tidak baju muslim sebenarnya, kan baju orang Cina, kan koko. Yaitu baju muslim itu nutup aurat, nah itu aja muslim. Itu aja bantuannya. Jubah itu juga bukan, ya memang baju muslim Rasul pakai, tapi Abu Jahal pakai jubah juga. Ya. Jadi baju muslim itu adalah yang nutup aurat. Nah, itu poinnya sih. Ya, kemudian yang terpenting adalah ayah bunda baca bismillah setiap waktu aktivitas wudu nggak boleh putus. Bunda halangan wudu saja bunda, nggak ada masalah. Ya, cuma jaga wudu nggak masalah. Megang Quran yang nggak boleh, sholat yang nggak boleh. Ya, itu dia. Itu saja nggak banyak kok. Ayah proteksinya, proteksi ini. Ya, kita mulai saja.